Kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Proses pencarian korban longsor yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan hingga saat ini. Dan kita akan membahas, Saudara, bagaimana sebenarnya posisi dari permukiman yang ada di Bandung Barat ini dan juga seberapa besar risiko bencana yang ada di sana, terutama di cuaca ekstrim seperti ini. Kita akan bergabung bersama dengan Dwi Korita Karnawati, pakar geologi lingkungan dan kebencanaan UGM. Selamat pagi, Bu Dwi Korita. Mas B, Bu Dwi Korita, selamat pagi, Bu. tiba ini. Selamat pagi, Ya. bisa mendengar suara saya? Ya, jelas, Ibu. Kita bisa mendengar suara Oke. Ibu. Baik, Bu Dwi Korita, ini Baik. baru beberapa waktu lalu kita bicarakan terkait potensi cuaca ekstrim yang ada di Jawa Barat dari BMKG. Kemudian terjadilah di Bandung Barat ada longsor yang hingga memakan korban jiwa dan puluhan korban hilang. Kalau Anda melihatnya, Bu Dwi Korita, ini apakah benar murni karena cuaca ekstrim yang terjadi atau lagi-lagi ada salah posisi permukiman ataupun mungkin ada gangguan di vegetasi ataupun juga di hulu, seperti itu, Bu? Sebelumnya saya turut belasungkawa atas musibah ini ya. Semoga saja tidak menyebar ke wilayah yang lain. Sebetulnya penyebab utamanya cuaca ekstrim itu hanyalah sebagai pemicu, bukan penyebab. Nah, penyebabnya terutama penyebab perubahan tata guna lahan yang memperparah lokasi atau daerah yang sebenarnya secara alamiah itu Jawa Barat, kondisi tektonik dan geologinya, bahkan kondisi iklim dan cuacanya, dari kebetulan dari riset yang kami lakukan dan juga dari data BMKG, dari berbagai jurnal menyatakan, bahkan dari BNPB pun menyatakan lokasi yang paling parah dari segi kerentanan terhadap bencana geologi ataupun dari segi iklim atau cuaca. Jadi kondisi alamnya memang sudah rentan parah, namun tidak diimbangi dengan tata lingkungan yang menguatkan alam tersebut. Apalagi saat ini di puncak musim hujan dan Jawa Barat biasanya curah hujan itu tertinggi di seluruh Indonesia. Sehingga perlu benar-benar kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan pencegahan terjadinya bencana susulan. Tata lingkungan tadi ya, Bu, Anda sebutkan terkait potensi bencana yang sangat besar di Jawa Barat khususnya. Kemudian jika kita berkaca mungkin pada bencana yang terjadi di Sumatera beberapa waktu lalu, ada juga nih faktor posisi dari permukiman yang memang ada di jalur air mengalir seperti itu. Nah, ketika kita melihat kondisi yang sekarang ada di Bandung Barat, Bu, ini kan posisi permukiman ada di kaki Gunung Burangrang. Apakah ini juga kemudian ada kesalahan tata lingkungan di sana ketika ada permukiman yang ada di kaki gunung yang mungkin menjadi titik mengalirnya air dari hulu ke hilir? Betul sekali. Jadi sebetulnya Badan Geologi itu sudah mengeluarkan peta zona kerentanan gerakan tanah, termasuk longsor yang terjadi hari ini. Dan para korban itu umumnya berada di zona merah. Dan yang menyedihkan, para korban itu kan tidak tahu bahwa daerah itu sebetulnya daerah berbahaya. Bagaimana cara mereka selamat? Ya, tata ruangnya harus diatur, memperhatikan zona merah, jangan diizinkan untuk permukiman, agar tidak terjadi korban jiwa. Jadi sekali lagi, tata ruang yang seharusnya memperhatikan zona-zona bahaya longsor atau kerentanan gerakan tanah tersebut. Baik, Bu Dwi Korita, tadi kami juga sempat mewawancarai pakar hidrodinamika ITB bahwa sebenarnya dengan sistem misalnya terasering atau misalnya terrace gitu ya, Bu ya, baik persawahan, perkebunan maupun permukiman ini juga bisa sebenarnya untuk mengantisipasi terjadinya longsor. Apakah kemudian lagi-lagi, Bu, apakah tidak boleh sama sekali dibangun tempat tinggal di sana atau misalnya dibangun dengan sistem tertentu bisa mencegah terjadinya bencana, Bu?
Itu betul sekali. Banyak teori dan konsep yang menyatakan terasering atau rekayasa engineering itu bisa memperkuat lereng. Itu betul. Namun fakta menunjukkan semakin meningkatnya dampak perubahan iklim, semakin seringnya terjadi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim tuh dulu itu langka sekali. Saat teori itu berkembang, cuaca ekstrim itu masih langka. Tapi saya pribadi khawatir, kondisi ekstrim itu bisa menjadi suatu kenormalan baru. Nah, sehingga dalam kondisi pasca normal, menjadi kenormalan baru seperti sekarang sering ekstrim, kayaknya kita nggak bisa kompromi deh. Tata ruang itu adalah paling penting, rekayasa bisa, tapi terbukti yang sudah direkayasa. Rekayasa itu kalah dahsyat dengan dampak pembukaan lahan, dampak kerusakan lingkungan, dampak kondisi ekstrim. Dan cuaca ekstrim itu pun juga akibat ulah manusia. Karena apa? Lahan semakin terbuka, suhu semakin meningkat. Jadi seperti steam engine, mesin uap. Atmosfer kita seperti mesin uap, menguapkan awan-awan panas ya, menguapkan awan-awan hujan. Awan-awan hujan, cumulonimbus yang semakin masif, semakin banyak, semakin sering, sehingga hujannya pun semakin dahsyat ya. Sehingga rekayasa yang dulu lahir di masa-masa normal, sudah saatnya untuk kita kaji ulang, dan kita kayaknya harus patuh kepada tata ruang yang aman dari bahaya potensi bencana. Demikian. Berarti langkah yang harus dilakukan harus lebih, karena lagi-lagi ini adalah kenormalan baru dalam tanda kutip, cuaca ekstrim bisa terjadi lebih sering seperti itu ya Bu ya. Nah, bicara soal kejadian yang sekarang terjadi di Bandung Barat, terutama di Desa Pasir Laung, ini kan di kaki gunung, kemudian baru satu kaki gunung gitu ya. Tentunya gunung punya sekelilingnya gitu ya, ada permukiman juga yang kemungkinan ada di kaki gunung lain. Kemudian apa yang harus diwaspadai dan juga apa yang harus dilakukan pemerintah terutama di Bandung Barat Bu untuk mitigasi, antisipasi jangan sampai ada longsor susulan terutama di titik-titik lain ya Bu? Saya mohon, jadi kami pernah melakukan di tahun 2000 di kaki dan di lereng puncak Gunung Menoreh. Saat itu kami sosialisasi gencar ke gunung-gunung itu ya, naik setiap gerimis, masyarakat kita minta untuk turun, tinggalkan lereng. Jadi saat mulai gerimis hujan, itu tahun 2000 tuh kami berhasil. Tahun 2000, sekarang tahun 2026, walau alam ya. Nah, jadi sebaiknya, ini tentunya kerjasama dengan BPBD, dengan aparat setempat. Jadi karena Jawa Barat itu nomor 1 dalam hal bahaya cuaca ekstrim dan longsor, jadi sebaiknya kita mengalah sebentar, mengalah dengan alam. Kalau sudah mulai gerimis itu atau bahkan mendung, sebaiknya tinggalkan lereng yang rawan. Jadi lereng-lereng di sana itu memang rawan longsor, dan itu sudah diketahui. Badan Geologi sudah memetakan sejak puluhan tahun yang lalu, tapi tetap saja dikembangkan untuk hunian, diabaikan seperti itu. Jadi menyingkir awal hujan agar selamat. Baik, lagi-lagi ya Bu ya, titik yang aman, titik yang sekiranya tidak terdampak longsor, ini harus bisa diutamakan daripada tempat-tempat yang rawan. Dan kita harap Ibu semoga hari ini pencarian dan juga evakuasi berjalan lancar, dan kedepannya juga pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga bisa memetakan mana wilayah yang sekiranya rawan longsor. Terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati, pakar geologi lingkungan dan juga kebencanaan UGM, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, jangan lupa 7 hari lagi mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel, satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan juga informasi terupdate di Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Informasi terkini terkait dengan longsor di Bandung Barat akan hadir dalam program Kompas Siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Bremana Tenaya, sampai jumpa.